Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktik perusahaan kelas IPA B akan memaparkan laporan kemajuan hasil wirausaha yang telah kami lakukan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Dimas Hadi Prayugi, yang kedua Muhammad Rifki Indrianto, yang ketiga Raihan Mahmud, yang keempat Tiffany Intan Mutiara Hati, dan yang kelima Tiko Pangestu. Dalam pemaparan materi ini terdapat poin pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat rencana wirausaha, kelima capaian wirausaha, dan keenam kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari munculnya ide produk ini atau wirausaha ini yaitu dilihat dari konsumsi mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang berkuliah tinggal di sekitaran kos atau dengan sistem ngekos dan jauh dari lingkungan keluarga. Hal ini membuat pola konsumsi mereka tentunya berbeda dengan pola konsumsi ketika tinggal bersama orang tuanya. Nah, menurut dari data Untidar, terdapat sekitar 7.979 mahasiswa aktif yang berkuliah di Untidar, dan sebagian besar dari mahasiswa tersebut menetap di Magelang dengan sistem kos atau mengontrak. Nah, dengan banyaknya mahasiswa ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan sandang maupun pangan untuk pemenuhan keberlangsungan sehari-hari. Nah, dalam menjalankan usaha ini, keterampilan yang harus dimiliki yaitu keuangan, juga mengetahui untuk pengeluaran serta pemasukan uang agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat 4 poin penting, yaitu apakah bidang usaha yang dijalankan, yang kedua bagaimana target luaran dari usaha yang dijalankan, yang ketiga bagaimanakah cara pemasaran yang digunakan, dan keempat apakah manfaat dari bidang usaha yang dijalankan. Yang berikutnya ada tujuan. Tujuan ini mengikuti dengan poin rumusan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk memberikan pengalaman dan mendorong jiwa wirausaha bagi mahasiswa. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit atau minim. Yang ketiga, menjadi alternatif solusi kebutuhan harian mahasiswa. Dan yang keempat, memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat. Yang berikutnya ada rencana dari kebutuhan hidup masyarakat, terutama anak kos yang sangat tinggi demi menunjang kesehariannya selama berkuliah. Salah satu peluang penjualan produk kebutuhan sehari-hari ini adalah dengan membentuk paket-paket barang murah. Paket ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mahasiswa, misalnya ketika makan di warung atau makan di rumah makan. Dalam kegiatan wirausaha ini terdapat struktur organisasi. Nama usahanya yaitu sembako dan perabot store. Nah, dari nama tersebut kita menjual sembako keperluan sehari-hari dan tentunya ada perabot-perabot yang dibutuhkan mahasiswa. Nah, bidang usaha ini menjual bahan makanan dan keperluan sehari-hari. Alamatnya ada di Nampik, Bumirjo, Kabupaten Magelang. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadikan produk ini sebagai alternatif solusi untuk kebutuhan anak kos dan masyarakat sekitar kampus. Misi, berjualan sekaligus membantu penyediaan kebutuhan anak kos dengan harga yang terjangkau. Tujuannya mendapatkan laba, menyediakan produk dengan harga terjangkau. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Yang keempat, keunggulan produk, harga terjangkau, produk sesuai dengan kebutuhan anak kos. Yang ketiga, variasi produk beragam. Analisis pasar. Dari analisis ini terdapat kekuatan produk, yaitu harga terjangkau, produk beragam pilihannya, dan lokasinya dekat di sekitaran Magelang. Kelemahan produk ini yaitu banyak pesaing toko-toko. Yang kedua, konsumen lebih memilih produk di tempat lain. Nah, produk perabot store ini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan direncanakan. Selain itu, kami juga berharap bisa membantu kebutuhan anak kos dalam menunjang kesehariannya selama berkuliah. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah diawali oleh teman saya tadi berupa capaian wirausaha.
di mana capaian ini berupa produk dan produksi. Desain kemasan yang kami tawarkan beragam. Berikut bentuk kemasan yang kami tawarkan. Yang pertama merupakan paket silver, yang kedua merupakan paket gold, dan yang ketiga merupakan paket platinum. Berikut gambar dari desain yang telah kami buat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rincian dari paket yang telah kami produksi. Yang pertama jenis paket silver dengan isi paket berupa 2 butir telur, 2 biji mie instan, 1 cup minyak goreng, dan 1 box masker medis dengan harga Rp25.000. Yang kedua ada paket gold, di mana paket gold ini berisi 1 kg beras, 1 cup minyak goreng, 2 biji mie instan, 2 biji sarden, 1/4 kg gula pasir, 5 biji masker medis dengan harga Rp35.000. Paket yang ketiga merupakan paket platinum dengan isi paket 2 kg beras, 5 butir telur, 1/4 liter minyak, 1/4 gula pasir, 2 kaleng sarden, 10 biji masker medis dengan harga Rp50.000. Oke, berikutnya kami akan menawarkan paket custom. Paket custom ini menyesuaikan dari yang konsumen requestkan. Berikutnya merupakan jenis anggaran, di mana jenis anggaran ini ada gunting dengan jumlah 1 harga Rp12.000 dengan total harga Rp12.000. Kedua ada cutter jumlah 1 harga satuan Rp15.000 dengan harga total Rp15.000. Yang ketiga ada lakban dengan jumlah 2 harga satuan Rp10.000 dengan total Rp20.000. Plastik 5 buah harga satuan Rp10.000 totalnya Rp50.000, dan pitanya itu 1,6 cm jumlahnya 5 dengan harga jumlahnya 1, dengan harga satuan Rp45.000 dengan total Rp45.000. Berikutnya adalah masker airlock jumlah 2 satuan Rp15.000 total Rp30.000. Beras 5 kg harga per kilonya itu Rp10.000 total Rp50.000. Mie instan 20 biji harga satuannya Rp3.000 menjadi Rp60.000. Telurnya itu 20 butir, sebutirnya Rp3.000, jumlahnya Rp60.000. Sosisnya itu 2 mohon maaf, sosisnya itu 20 biji, harga satuannya Rp1.000, totalnya itu ada Rp20.000. Berikutnya ada minyak goreng jumlahnya 3, harga satuannya itu Rp15.000 per liter dengan jumlah total Rp45.000 dengan total Rp417.000. Struktur organisasi dan deskripsi tugas. Yang pertama nama Tiffany Intan Mutiara Hati dengan deskripsi jabatan sebagai direktur yang bertugas sebagai memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan, menyusun strategi bisnis, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan usaha, menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan, dan melakukan evaluasi. Berikutnya Raihan Mahmud sebagai jabatan sebagai keuangan, bertugas sebagai mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan dan pembayaran wajib pajak usaha agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya merencanakan dan mengkoordinasi penyusunan anggaran serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut. Keempat, mengembangkan sistem serta produk keuangan dan akuntansi. Yang kelima, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol alus kas perusahaan. Berikutnya ada Tiko Pangestu dan Dimas Hadi Prayogi sebagai pemasaran, bertugas untuk menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi, melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi, merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur yang diterapkan,
serta membuat laporan kegiatan 1 bulan. Berikutnya ada Muhammad Rifki Indrianto dengan jabatan pengadaan barang dan jasa. Tugas melakukan inventaris paket pengadaan barang jasa, melakukan riset dan analisis pasar barang, menyusun strategi pengadaan barang, menyiapkan dan mengelola dokumen yang dibutuhkan, memilih penyediaan barang atau jasa, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Berikutnya berupa kesimpulan, di mana yang pertama, produk Prabot Store ini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, kami berharap bisa membantu kebutuhan anak kos dalam menunjang keseharian selama berkuliah. 2 paket sembako dan Prabot Store ini ditawarkan antara lain paket silver, paket gold, dan paket platinum beserta paket custom sesuai dengan selera pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dilakukan dengan mempromosikan usaha pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, serta melalui paid promote yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Kami juga memberikan giveaway pada sistem kami melalui cash on delivery. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.